Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hadi, motivator Tauhid Ilmiah. Kali ini saya memberikan motivasi tentang wahyu versus ideologi. Di dunia ini hampir semua negara-negara mendudukkan ideologi di atas wahyu. Bagi mereka, ideologi itu adalah segala-galanya yang mampu mengatur hajat hidup orang banyak. Bahkan ideologi itu dikatakan sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pengamalan hidup, pedoman hidup, jiwanya hidup, dan bahkan lebih fatal lagi, ideologi itu disakralkan, seolah-olah ideologi itu seperti Tuhan bagi mereka. Ini terbukti jika tidak mengamalkan ideologi, mereka katakan pengkhianat, mereka musuhi, mereka penjarakan, bahkan mereka bunuh. Berbeda ideologi saja, mereka protes, marah, ngamuk, dan luar biasa. Saking disakralkan, disinggung-singgung dikit saja, langsung kita diborgol. Begitu fatal dan begitu pentingnya bagi mereka ideologi dalam hidup. Seolah-olah ideologi itulah yang nanti akan menyelamatkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Yang sadisnya lagi, wahyu atau agama disuruh sujud kepada ideologi. Artinya, agama disuruh menyesuaikan ke ideologi. Bahkan tokoh-tokoh agama seperti ulama tunduk, patuh. Bahkan menafsirkan ayat-ayat Allah diarahkan untuk mendukung sebuah ideologi. Begitu jahat mereka, kafir tulen, sangat musyrik, induknya munafik. Agama itu dinomor duakan. Agama bisa dipakai kalau sesuai dengan ideologi. Jika tidak, dianggap penantang negara, musuh negara, bahkan harus dibasmi, dianggap teroris. Benar-benar ideologi ini luar biasa bagi sebuah negara, termasuk Indonesia. Bahkan kalau kita simak dengan cermat, ternyata Indonesia lebih sadis dalam pengkultusan ideologi ketimbang negara-negara lain. Ideologi adalah segala-galanya. Benar-benar menjadi falsafah hidup bagi bangsa Indonesia yang menantang
dianggapnya teroris, PKI, dan lain-lain. Padahal teroris, PKI, dan lain-lain itu bukan menantang negara, tapi mengingatkan negara untuk menyelamatkan negara. Tanpa mereka sadari ataupun disadari, mereka tidak mau tahu apapun niat kita. Yang niat benar, niat baik itu ditolak. Pokoknya tiada kompromi dengan ideologi. Dalam hal ini adalah ideologi Pancasila. Bahkan di zaman Soeharto, Pancasila itu luar biasa dikultuskan. Sehingga ada yang namanya P4 dan Badan BP7 yang khusus mengelola Pancasila. Lalu setiap individu yang bernyawa wajib mengikuti penataran P4 dari kecil sampai dewasa. Yang tidak, disembelih. Waktu itu hukum tidak berguna. Yang ada hukum rimba. Jika berlawanan dengan negara, apalagi ideologi, tanpa proses peradilan, nyawanya hilang. Tanpa tahu di mana mayatnya. Saking sadisnya, tembok berkuping. Ngomong dikit, denger aja. Gak sedikit orang mati waktu itu. Termasuk ulama-ulama yang idealis. Yang benar-benar menegakkan nilai tauhid. Habis di muka bumi tanah air ini. Sehingga banyak mereka yang lari ke luar negeri. Untuk menyelamatkan diri mereka. Dan mereka baru kembali setelah reformasi. Ternyata reformasi tidak juga kelar untuk menyelamatkan wahyu ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau agama lain, kitab lain mungkin tidak pernah dipersoalkan soal ideologi. Tapi Islam itu mutlak memperjuangkan nilai-nilai tauhid. Islam itu agama akidah, tauhid, agama syariat. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karena menurut Islam, bahkan agama itu hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama lainnya. Tapi kita menghargai perbedaan. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda memilih agama lain atau memilih Tuhan yang lain. Akibatnya mereka tidak pernah menjaga marwah agamanya. Tapi kalau Islam, wajib dijaga marwahnya. Tidak bisa kita main-main dengan akidah tauhid. Langsung yang punya agama menghukum kita di akhirat. Wahyu adalah firman Allah. Adalah petunjuk. Adalah ayat-ayat tertulis yang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana mengolah alam semesta. Sebagaimana tujuan manusia yang pertama untuk hidup di dunia adalah menjadi khalifah di muka bumi, itulah yang dimaksud dengan hudalinas. Petunjuk bagi manusia adalah karena manusia itu khalifah di muka bumi. Tidak ada petunjuk lagi setelah Al-Quran. Kalau Anda butuh petunjuk kepada Allah, baca Quran, baca terjemahannya, lalu pahami tafsirannya.
Cari tafsir yang ilmiah, yang masuk akal, yang rasional, yang logis. Karena banyak tafsir yang tidak rasional, tidak ilmiah. Karena Al-Quran itu adalah agama ilmiah. Kitabnya ilmiah. Maka dari itu, jika tidak ilmiah, tolak. Jadi karena Al-Quran itu adalah wahyu, dan wahyu itu adalah petunjuk untuk manusia, maka benahi dunia ini dengan benar sebagai seorang khalifah. Yang kedua, wahyu itu, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena sesuai dengan sebab manusia hidup di muka bumi. Yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka Al-Quran itu tuntunan bagaimana caranya beribadah untuk menuju ke surga. Tujuan hidup manusia itu dua. Menjadi khalifah dan beribadah. Karena beribadah itulah diberi petunjuk, namanya hudal lil muttaqin di Al-Quran. Yang kedua, hudal linnas. Al-Quran itu gunanya petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia untuk mengolah alam, petunjuk bagi orang yang bertakwa atau yang baru beribadah untuk menuju ke surga. Tidak ada petunjuk lain, tidak ada wahyu lain, tidak ada kitab suci lain yang menjadi rujukan. Sedangkan ideologi adalah karya karsa cipta manusia dari pemikirannya. Semua karya pemikiran manusia disebut ideologi. Ideologi itu tidak salah. Karena kita manusia yang berpikir. Sehingga itu yang membedakan kita dengan binatang. Tapi jangan ideologi itu menjadi sebuah paham. Sebuah jiwa yang menguasai hidup kita. Seolah-olah kita menjadikan ideologi itu sebuah Tuhan. Sebuah zat yang menguasai hidup kita. Sehingga kita mengatakan itu falsafah hidup. Pandangan hidup. Dan segala tentang hidup. Sehingga kita berkiblat kepada ideologi. Nggak boleh. Haram. Syirik. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak kita tunduk. Hanya Allah yang berhak kita ikuti. Falsafah kita hanya Al-Quran. Tidak ada yang lain. Jangan jadikan yang lain itu falsafah hidup. Pandangan hidup, pegang hidup, perjuangan hidup. Semua. Jangan. Hanya Al-Quran. Kita boleh menggunakan ideologi sepanjang ideologi itu tidak kita jadikan seperti sembahan, tidak dikultuskan, tetapi merujuk kepada wahyu. Jangan artikan kalau kita mau merujuk kepada wahyu, katakanlah Al-Quran, lalu mengganggu agama lain. Tidak. Merujuk ke Al-Quran artinya bukan dalam kenegaraan memakai Al-Quran. Tidak begitu. Dalam kenegaraan itu, setiap kita tindakan, kita lihat kitab suci agama lain, ada yang nggak bertentangan dengan kebijakan yang kita buat. Tidak ada, laksanakan. Tapi kalau ada pertentangan satu kitab suci, nggak jadi. Tapi ketahuilah, yang paling banyak bertentangan itu pasti Al-Quran. Karena Al-Quran itu agama hukum, nggak bisa sembarangan. Maka dari itu, barometer yang tepat itu adalah Al-Quran. Kalau di agama lain itu sudah beres, lihat Al-Quran. Kalau sejalan, lanjutkan. Jadi hukum positifnya mengikuti Al-Quran. Dan kitab agama lain jika tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi silakan agama lain dipandang, Al-Quran juga dipandang, tetapi jika aman semua kitab suci, lanjut program itu, kenegaraan itu.
Tidak usah pakai ideologi-ideologian. Tidak usah ada negara ini ideologi. Agama, semua agama itu sudah cukup untuk mengawasi perilaku negara dan masyarakat. Tidak akan bertentangan. Apabila semua agama dijalankan dengan baik, tidak akan terjadi pertentangan. Pertentangan itu terjadi apabila agama itu semua disingkirkan, dijadikan nomor dua, lalu ideologi buatan manusia seolah-olah kayak agama itu ditonjolkan. Itu nggak boleh. Ada yang berpikir, kita ambil saja ideologi agar netral sehingga tidak ribut. Agama sampingnya saja. Tidak benar. Justru agama itu akan ribut kalau ideologi yang ditonjolkan, agama dikesampingkan. Jangan dibalik. Kalau selama ini banyak yang ribut, banyak protes, banyak bahasa teroris, itu dikarenakan agama dikesampingkan, ideologi ditonjolkan. Jangan biasakan hal-hal yang demikian. Sekali lagi, apabila semua kitab suci dipandang dalam kebijakan sebuah negara, dalam membuat sebuah hukum, undang-undang, sampai ke peraturan daerah, pasti negara ini aman, tentram, dan makmur. Tapi jangan dari buah kepala dicurahkan lalu menjadi hukum mutlak. Agama dikesampingkan sehingga bertentangan dengan agama. Kalau agama lain bertentangan, mungkin mereka cuek. Tapi kalau Islam itu akidah tauhid, ada rambu-rambu, gak bisa sembarangan. Jadi jangan wahyu di nomor dua kan. Kalau kita lihat di Indonesia ini, wahyu di nomor dua kan. Dikit-dikit yang diangkat Pancasila, dikit-dikit Pancasila. Bukan saya anti Pancasila. Kan saya katakan, saya tidak menolak ideologi. Tetapi saya menolak kalau ideologi dijadikan selevel, bahkan melebihi level kitab suci atau wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Tidak ada istilah pandangan hidup bagi saya. Ideologi itu bukan pandangan hidup, tapi rujukan dalam tatanan hidup secara umum. Artinya kitab suci itu dijadikan barometer dalam membuat hukum-hukum positif di negara ini. Itu saya setuju. Kalaulah dikatakan ideologi itu lebih hebat, di mana hebatnya? Sekarang kita ambil Pancasila. Contoh, nggak usah ngambil negara lain. Pancasila saja. Apakah Pancasila bisa memajukan Indonesia? Jangankan dengan negara lain yang jauh-jauh, dengan jiran saja. Kalah kita. Sama Timor Leste aja hampir selevel. Jadi, jangan berpikir dan berkeyakinan bahwa Pancasila itu lebih hebat. Ingat, Pancasila itu di Indonesia itu hanya lambang saja. Tidak pernah dipraktekkan. Tapi sok-sok dijatakan pandangan hidup saya Pancasilais, saya Pancasilais. Bohong, pengkhianat, munafik. Mengaku Pancasila hebat. Apanya yang hebat? Nggak bisa membangun negeri ini. Hancur mulu. Nggak ada yang makmur. Ala korupsi merajalela. Pertama, ideologinya memang buruk. Meskipun isinya indah-indah, sila-silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cantik isinya. Tapi tidak pernah diamalkan, baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Coba lihat. Siapapun manusia akan jadi pemimpin. Laknat. Bangsat.
serakah, habis semuanya orang-orang lemah. Biar Anda backgroundnya dari kampus, dari pesantren, mau judulnya ulama, kalau Anda jadi pemimpin, rata-rata jadi pemimpin yang tidak amanah, tidak adil, dan tidak mulia. Sulit ditemukan. Di mana Anda mengamalkan Pancasila? Itu secara pengamalan saja tidak ada. Kejahatan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kebodohan di mana-mana. Apa hebatnya Pancasila itu? Kata-katanya sih bagus, sila-silanya. Indah. Kalaupun diamalkan juga, itu semua negara juga sama. Emang negara lain tidak mengamalkan 5 sila itu? Sama, semua negara pasti mengamalkan 5 sila itu, sekalipun mereka nggak tertulis di negaranya. Itu mah sifat manusia itu. Mau sila pertama sampai sila kelima, itu semua sifat manusia. Semua negara punya, dan semua negara melaksanakan itu. Bukan hanya Indonesia. Jadi nggak usah dibilang itu punya Indonesia. Atau Indonesia lebih spesifik. Enggak. Spesifik apanya, ngamal juga kagak. Bahkan ada yang namanya, maaf, organisasi yang mendukung Pancasila. Seragamnya khusus, lorengnya. Tapi apakah kelakuannya Pancasila? Meskipun dia organisasi Pancasila, tidak. Di mana-mana jadi centeng. Backing perusahaan, backing penguasa. Melakukan pungli di mana-mana. Jalan raya, perkampungan, proyek. Itu organisasi. Namanya organisasi Pancasila. Bahkan ada yang nggak namanya Pancasila tapi mendukung Pancasila. Tapi kelakuannya tidak Pancasilais. Salah di mana itu? Karena memang pertama, Pancasila itu buatan manusia. Sehingga nggak bergeming kepada manusia. Yang kedua, Pancasila itu tidak bisa mengadili manusia di akhirat. Lalu buat apa diamalkan? Kita hanya mempertanggungjawabkan diri kita di akhirat. Itu soal wahyu. Kita amalkan tidak untuk wahyu. Kalau kita mengamalkan wahyu, otomatis kita mengamalkan Pancasila. Tapi kalau kita mengamalkan Pancasila, belum tentu kita mengamalkan wahyu. Kalau orang itu bernilai ibadah karena Allah, udah otomatis dia mengamalkan Pancasila. 5 sila itu terlaksana itu. Otomatis itu. Tapi orang yang mengamalkan 5 sila, belum tentu dia bernilai ibadah. Karena tidak karena Allah. Niatnya Pancasila bukan karena Allah. Karena Pancasila. Atau ngambil muka dengan orang lain. Biar dipandang hebat. Karena dia Pancasilais. Tidak begitu dalam Islam. Jadi percuma saja ada ideologi tapi tidak diamalkan. Lambang, simbol. Jadi secara hakikat Pancasila itu hanya lambang, tidak diamalkan. Tidak berguna. Jadi kalau ada orang menantang Pancasila, mengutamakan wahyu ilahi Al-Quran, jangan Anda musuhi. Jangan bilang teroris, jangan ditangkap, jangan dipenjara, jangan dibunuh. Itu hak dia. Karena dia makhluk Allah, untuk khalifah dan untuk ibadah, biarkan dia bebas. Jadi jangan, kalau orang tidak mengaku Pancasila, jangan dimusuhi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah Pancasila, tapi dalam Pancasila itu belum Al-Quran. Bahkan tidak Al-Quran. Sekarang kita lihat. Kita pretel satu persatu. Sila-sila Pancasila. Kalau tadi kita lihat, tidak ada efeknya terhadap kelakuan manusia. Kelakuan kepala negara sampai ke kelakuan budaknya negara. Nggak ada pengaruhnya Pancasila itu. Sekalipun ditater P4 dulu sama Soeharto, juga nggak berpengaruh. Karena nggak ada jiwanya, nggak ada ruhnya. Lu tanya milik Allah. Kalau wahyu ilahi ada ruhnya. Kenapa? Karena kita nanti disidang di akhirat.
kalau nggak mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mengamalkan Pancasila, tidak ada kita sidang. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa benar Anda bertuhan? Benar nggak kita ini bertuhan? Dan Tuhan yang mana? Karena kalau bicara Tuhan itu nggak jelas. Di sini banyak agama, banyak keyakinan. Setiap agama punya Tuhan. Satu agama ada yang Tuhannya 3. Lalu Tuhan yang mana yang Esa itu? Satu agama saja nggak ada yang Tuhannya Esa itu. Kalau kita lihat itu. Ada dewa-dewa juga. Jadi secara kita perhatiin semua agama yang ada di Indonesia, itu kita pertanyakan, benar nggak Tuhannya Esa? Jadi ada yang Trinitas, ada yang Trimurti, dan lain-lain. Belum yang dewa-dewa. Itu juga seperti Tuhan bagi mereka. Maka dari itu, kalau kita ambil kesimpulan, Indonesia yang banyak agama sudah pasti banyak Tuhannya. Jangan bilang Esa, yang Esa itu hanya Islam. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu hanya satu. Allah itu Tuhan. Tuhan hanya Allah. Allah bukan bagian dari Tuhan. Satu. Jadi yang mana yang Tuhan yang Maha Esa itu udah bohong. Ideologi pembohong. Faktanya banyak, diomong satu. Kan munafik namanya itu. Dalam berideologi saja sudah munafik, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah sudah dipakai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab itu di Indonesia? Banyak ketidakadilan di Indonesia ini. Negara saja tidak adil, apalagi antar masyarakat. Adil itu aspeknya tidak sembarangan. Jadi definisi adil itu tidak hanya bagi rata, tapi juga bagi rasa. Puas. Sama-sama puas. Sulit itu. Adil itu sulit. Bahkan negara lain yang tidak pakai pasapa kemanusiaan yang tidak beradab, mereka banyak juga yang adil. Kemanusiaan, kita juga gak punya kemanusiaan. Kenapa buktinya kita kemanusiaan? Apabila ada orang yang bertentangan dengan Pancasila, tidak mengakui Pancasila, atau gak sejalan organisasinya, itu dibasmi, ditumpas. Itu kan namanya gak kemanusiaan itu. Kalau namanya kemanusiaan itu kita harus siap berbeda pendapat. Seperti pasal 28 UUD 45. Itu berarti kan bertentangan pelaksanaannya. Jadi nggak ada kemanusiaan itu di Indonesia ini yang mutlak sampai tinggi ratingnya, tidak ada. Kalaupun harapan, ya harapan itu tinggal harapan saja. Namanya ideologi harapan. Nggak dipraktekin. Jadinya PHP, pemberi harapan palsu. Apalagi beradab. Secara redaksional saja Pancasila ini sudah banyak timpang tindih. Karena bukan disusun oleh ahli filsafat, ahli agama, ahli bahasa, ahli budaya, dan lain-lain. Jadi dari pikiran satu orang itu Bung Karno, yang disebut di piagam charter bahasanya.
secara rasional ke manusia yang adil dan beradab, itu udah nggak nyambung rasionalnya. Kalau udah ada unsur kemanusiaan itu berarti sudah adil dan beradab. Sudah saja, nggak usah pakai adil beradab, kemanusiaan selesai. Karena dalam makna kemanusiaan sudah berarti adil dan beradab. Karena kemanusiaan itu adalah marwahnya manusia yang mulia, madani. Persatuan Indonesia untuk sila ketiga. Persatuan ini pun masih samar maknanya. Karena kalau berbeda-beda, berbagai hal, itu namanya nggak satu. Memang satu negara Indonesia. Ya sebut saja, persatuannya persatuan yang mana? Karena nggak semua unsur Indonesia itu satu. Persatuan kebangsaan, ya satu bangsa, betul. Satu tanah air, betul. Tapi yang lain-lainnya nggak bisa satu. Agama nggak bisa satu, bahasa pun nggak bisa satu. Walaupun ada bahasa perwakilan, tapi bukan satu namanya, itu banyak, cuma diwakilkan dengan bahasa Indonesia. Hanya itu saja. Satu tanah air, satu bangsa, udah gitu, nggak ada lagi. Jadi bukan Indonesia. Indonesia itu kan bukan cuma wilayah sama bangsa saja, semua itu Indonesia. Pun kita nggak bersatu, banyak kan bercerai-berai. Kenapa? Karena saling bermusuhan. Hidupnya nggak saling bantu, masing-masing, lu gue istilahnya. Itu nggak ada persatuan di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Harusnya kalau kata dipimpin oleh hikmat, berarti dipimpin itu yang mimpin subjek. Lah hikmat itu kok subjek? Hikmat itu kata tempat, kata benda, bukan subjek, itu predikat. Kalau subjek itu harusnya kerakyatan dipimpin oleh siapa gitu. Hikmat itu bukan pemimpin. Hikmat itu kata sifat, kata keadaan. Kasih lagi garing kebijaksanaan. Kok dipimpin oleh kebijaksanaan? Harusnya yang bijaksana dipimpin oleh si A yang bijaksana, gitu bahasa yang benar. Kerakyatan dipimpin oleh si A yang bijaksana, begitu. Atau si Fulan yang bijaksana. Dalam bermusyawarah dan berperwakilan. Itu lebih sehat bahasa Indonesia EYD-nya secara rasional. Hikmat itu nggak jelas siapa tuh hikmat itu. Jadi kerakyatan dipimpin oleh yang nggak jelas. Permusyawaratan, nggak ada dalam bahasa Indonesia permusyawaratan. Yang ada permusyawarahan. Jadi hikmat itu nggak jelas siapa mimpin. Presiden. Ngomong terang-terangan presiden. Kerakyatan dipimpin oleh presiden. Dalam permusyawarahan, lewat perwakilan. Nah itu ya benar bahasanya. Jadi jelas maknanya. Ini makna nggak jelas. Makanya dalam prakteknya banyak nggak jelas rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa ini keadilan sosial? Adil saja tidak, apalagi sosial. Nggak ada keadilan sosial. Tidak terlihat Indonesia ini keadilan sosial. Apalagi pakai kata-kata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada. Itu hanya mimpi, orang lagi tidur mimpi. Jadi janganlah berideologi yang pakai mimpian. Ideologi hayalan, udah PHP, mimpi. Redaksinya nggak jelas, maknanya nggak jelas, siapa yang mimpin. Masalah Tuhan pun nggak jelas. Dibilang satu, padahal banyak Tuhan Indonesia ini. Apalagi Indonesia nggak mengenal Tuhan, hanya mengenal Allah. Tambah kacau lagi secara Islam. Jadi kalau ideologi saja sudah gak jelas, bagaimana dengan orangnya dalam berpraktik?
Itu pula yang mau dibikin di atas Al-Quran, di atas Islam. Ditonjolkan ke depan, Islam dikesampingkan, Al-Quran disampingkan. Termasuk kitab suci agama lain juga disampingkan. Soal Pancasila itu hebat. Tidak ada hebatnya. Itu hak saya bilang. Meskipun saya hidup di Indonesia, tidak harus saya menjadi orang musyrik, menjadi orang kafir, karena mengutamakan Pancasila, menyampingkan Islam atau Al-Quran. Tidak. Saya tetap mengacu kepada Al-Quran. Kalau cocok sama Pancasila, ya Alhamdulillah. Kalau tidak cocok masih Pancasila, persetan. Saya tetap Al-Quran. Hak saya. Kalau kata Nabi, biar matahari di tangan kanan, bulan tangan kiri, nggak akan dia berhenti berdakwah. Kalau saya begitu juga, tidak akan berhenti saya mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti Pancasila. Karena bagi saya, kalau saya mengikuti Al-Quran, otomatis sudah Pancasila. Tapi Pancasila yang benar, secara makna, falsafah, dan redaksionalnya, bukan yang sekarang ini. Jadi sekali lagi saya katakan, janganlah menjadikan ideologi itu sebuah panutan, pengkultusan, menyampingkan kitab suci atau agama lain, seolah-olah Pancasila lebih hebat, buatan manusia lebih hebat, buatan Bung Karno lebih hebat, disakralkan, jika dilawan, dibunuh, ditangkap, minimal. Saya tidak suka. Anda boleh marah ke saya, itu hak saya. Tidak ada bahasanya, kalau kamu tidak Pancasilais, tidak mengakui Pancasila, lalu keluar aja dari Indonesia. Negara ini hak saya juga. Tumpah darah saya. Aras ayah saya, orang tua saya, nenek moyang saya dulu perjuangkan negara ini. Saya punya hak. Yang bikin Pancasila kan Anda-Anda itu. Nenek moyang saya nggak bikin Pancasila, tetap Al-Quran. Jadi pegangan hidup. Sekali lagi, saya bukan tentang Pancasila. Tapi saya minta Anda negara semua masyarakat Indonesia jangan mengikuti Pancasila dan jadikan Pancasila itu di bawahnya kitab suci, bukan di atasnya. Dan kitab suci juga bisa ngatur negara, bisa adil, bisa dalam kebinekaan, bisa dalam kebersamaan, dalam pluralisme. Maka lebih hebat mengamalkan Pancasila, otomatis mengamalkan kebinekaan Indonesia ini. Kalau ada orang bilang itu tidak mengamalkan kebinekaan karena dia syirik, dia anti sama Al-Quran. Dia anti Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, artinya bermanfaat bagi semua makhluk, bukan semua umat lagi, semua makhluk. Jika Al-Quran itu diamalkan sebagai hukum positif. Kalau nggak lengkap, baru kita bikin hukum tambahan secara teknis, tapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Demikian saran saya dalam urusan akidah tauhid, tidak main-main. Baik, saya akhiri motivasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.